Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabatku yang sudah mengirimkan salamnya. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau bertanya lewat kolom komentar atau ada yang mau naik, silahkan. Tanpa ada pertanyaan maka tidak serem ini. Jadi bertanyalah, jadi karena pertanyaan itu akan membawa hikmah bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas jangan munafik, silahkan apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikongsikan, silahkan. Bila mau naik silahkan ajukan permohonan naik, Kang Mas. Silakan yang mau naik. Oh, nyimak aja ya, sama-sama nyimak. Anda nyimak saya nyimak Anda. Karena bila tak ada saya dan Anda, ya tak akan ada yang disimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bicara tentang terangnya alam kuburan dan gelapnya alam kubur. Kita selama ini memahami orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah meninggal itu di dalam kuburannya ada yang terang benderang karena imannya, ada yang gelap gulita karena ingkarnya, karena syiriknya selama hidupnya kepada Tuhannya. Gelap gulita dikebukin oleh para malaikat, disiksa, dipotong telinganya, dipotong lidahnya, ditusuk tenggorokannya, dipotong tangan dan kakinya dan sebagainya. Itulah siksaan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi sebenarnya yang dimaksud itu semua bukan kuburan-kuburan yang kita selama ini memahaminya, bukan kuburan-kuburan yang di luar itu. Ada cacing tanah yang menggerogoti mayat-mayat itu, sebenarnya bukan mayat yang di luar itu yang digerogoti. Jadi memang bila sudut pandangnya masih manusianya, maka yang wujud masih manusianya. Jadi prasangka pemahaman manusia, ya versi manusianya. Secara logika, cikal bakal badan ini datangnya dari tanah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dari tanah kembali ke tanah. Secara logika, apakah mungkin tanah nyiksa tanah? Kalau tanah ini bisa nyiksa tanah, pasti kita sejak ada di dunia ini pasti kita merasakan betapa siksaannya ketika kita saat di tanah dulu. Di tanah diperjalankan oleh Allah menuju tumbuh-tumbuhan, sehingga kita pernah ada di tanah dan kita pernah ada di tumbuhan, sehingga menjadi cikal bakal buah-buahan, sayuran, padi yang ada pada tumbuh-tumbuhan itu, sehingga diberangkatkan lagi oleh uripe Allah, dimakanlah hasil buah-buahan, sayuran dan padi ini kepada calon cikal bakal yang akan jadi kedua orang tua kita.
Diperangkatkan lagi kita yang asalnya dari tanah dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita, sehingga dipilah-pilahlah oleh uripe Allah menjadi sel sperma dan sel telur dari hasil makanan itu. Sehingga diperangkatkan lagi ketika cikal bakal kedua orang tua kita sudah bertemu di dalam pernikahan, maka bertemulah sel sperma dan sel telur akhirnya menjadi gumpalan darah, diberangkatkan menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Seumpama di dalam tanah itu ada siksa yang amat pedih, ya pasti kita sudah tahu dan sudah pernah merasakan siksa itu. Bila di tanah yang kita pahami yang di luar itu ada siksa. Masa tanah nyiksa tanah. Jadi yang dimaksud oleh Allah itu ada manusia di dalam kuburannya, ada yang terang benderang diberi kenikmatan, ada kalanya manusia di dalam kuburannya gelap gulita, dimakan cacing tanah, disiksa tulung-tulung di dalamnya. Ini maknanya apa? Ini sudah terjadi sekarang. Alam kubur, siksa kubur, hak adanya, nyata, jelas. Tapi berhubung manusianya yang jadi Tuhan, tapi berhubung Allahnya gaib, ya alam kubur, alam siksa itu ya hanya tinggal pemahaman saja. Dikira semua itu, informasi itu nanti adanya, masih gaib. Bila dikatakan gaib, ya tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Anda, kita merasakan sakit, merasakan siksa, sementara di dalam kuburan kita sudah tak ada lagi. Bila di dalam kuburan yang kita sangka itu, kita sudah tak berhak, tidak bisa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Bagaimana mungkin ada siksa ketika kita tak ada? Contoh, ketika Anda di dalam kehidupan ini, Anda banyak berhutang ke bank sana, ke bank sini, utang penjol sana sini, sehingga Anda di dalam kehidupan ini pening dengan urusan-urusan dunia dan pening dengan urusan-urusan hutang piutang. Sehingga tiap pagi Anda ditagih bank yang ini, penjol yang ini, siangnya ditagih oleh bank yang lain, penjol yang lain. Sorenya ditagih lagi, malamnya ditagih lagi, tiada kehidupan tanpa tagihan-tagihan utang. Apakah kita tidak pening? Apa kita tidak tersiksa dengan semua itu? Inilah tanda bukti bahwa ketika masih ada manusianya, itulah siksa berlangsung, siksa terjadi, bukan nanti. Ketika Anda sudah payah, pening dengan segala persoalan utang piutang itu, Anda kecapean lalu tidur. Tidurnya nyenyak karena Anda kecapean mikirin hutang. Apakah kesedihan, apakah prahara hutang piutang itu Anda bawa sampai tidur? Di dalam tidur pun Anda tersiksa? Tidak, bukan? Di dalam tidur enjoy saja. Enak di dalam tidurnya. Kenapa? Karena sudah tak memikirkan hutang piutang lagi. Karena sudah tak ada siksaan-siksaan lagi di dalam tidur. Karena sudah kepayahan menerima jeritan-jeritan di dalam kehidupan ini. Ketika tidur hilang semua rasa peningnya. Sama halnya ketika manusia mati, itu tidur, apalagi mati. Ya enjoy saja, uang sudah tidak ada manusianya. Itulah tanda bukti orang-orang yang mati itu, yang sudah meninggalkan kita itu, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sudah bebas dari siksa. Alias sudah kembali dari surga, ya kembali ke dalam surga. Dari Allah, ya kembali kepada Allah. Karena siksa itu, azab itu ada bila manusianya masih ada dan manusianya masih jadi Tuhan
itu di dalam dadanya, ya disiksa terus, ya merasa sakit terus. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Itulah tanda bukti bahwa bahwa nikmat itu terjadi ketika manusianya masih ada. Neraka, surga itu ketika manusianya masih ada. Alam kubur yang terang, alam kubur yang gelap itu pun terjadi ketika manusianya masih ada dan merasakannya. Jadi yang dimaksud alam kubur yang gelap gulita itu ketika manusianya gelap akan Tuhannya gaib, Tuhannya tidak ada. Yang terang di dalam dadanya hanya kemanusiaannya yang gelap gulita ini. Yang terang benderang di dalam dadanya hanya manusianya yang fana, yang hancur ini. Ya dihancur-hancurkan oleh dirinya sendiri. Sebenarnya Allah tak pernah menyiksa manusia, hanya manusianya lah yang menyiksa-nyiksa dirinya sendiri. Contoh, di dalam kuburan manusia digerogoti, digigiti, dimakan oleh cacing tanah. Apa rupanya cacing tanah yang ada di dalam kuburan, yang ada di dalam hati ini? Cacing tanah itu kita selama ini majak-majaki Allah. Itulah yang dimaksud sebenarnya cacing tanah. Kita majak-majaki Allah, kita sholat karena kita ada tujuan semoga terkabul cita-citanya. Kita ibadah ada tujuan semoga rezekinya lancar, kehidupannya lancar, jadi orang yang banyak duit, jadi orang kaya. Karena kebanyakan orang belajar makrifat itu cari duit. Supaya apa? Supaya makrifat itu kan ketemu Allah. Nanti kalau sudah ketemu Allah, aku bebas minta-minta. Allah, aku minta ini. Allah, aku minta itu. Karena kepahaman orang-orang yang belum memahami tentang ketuhanan itu dikira selama ini kita berdoa kepada Allah. Padahal kita selama ini berdoa kepada syaitan, bukan kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah jumpa Allah. Yang kita jumpai hanya wujud setan yang ada di dalam dada kita. Kita selama berdoa, ya Allah, minta uangnya, ya Allah, aku banyak hutang. Lah yang dihadap uang, bukan Allahnya. Ya itulah berdoa menghadap setan. Ya Allah, kabulkanlah niatku, kabulkanlah keinginanku, kabulkanlah hajatku. Yang disaksikan bukan Allah, tapi yang disaksikan setan. Ya azab namanya. Itulah bukti bahwa doa-doanya orang yang belum mengenal Tuhannya ibaratkan manusia ahli kubur yang gelap gulita. Isinya tolong, tolong, tolong. Tidak ada tentramnya kehidupannya. Kenapa? Karena tersiksa terus oleh dirinya sendiri. Kadang lidahnya dipotong-potong sendiri, digunting-gunting sendiri. Zikiran subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Salat masih dia aku yang bisa berzikir subhanallah. Aku yang bisa berzikir la ilaha illallah. Aku yang bisa berzikir alhamdulillah. Aku yang bisa berzikir la haula wala quwata illa billah. Itulah yang dimaksud zikir-zikir sendiri, dipotong-potong sendiri. Sholat-sholat sendiri, disembah-sembah sendiri sholatnya. Kenapa? Karena merasa mengaku bahwa dirinya lah yang bisa sholat, sedangkan Allah tak bisa ngapa-ngapain. Allah lumpuh. Itulah yang dimaksud tolong-tolong itu. Manusia mengerjakan kebajikan hanyalah untuk majak-majaki Allah. Manusia berbuat ibadah hanya untuk majak-majaki Allah, meremani Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan selama ini, ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini hanya meremani Allah. Allah kok dipremani? Mana ini aku sudah sholat, mana upahnya, mana gajinya?
Aku sudah ibadah, mana upahnya, mana gajinya. Aku sudah berdoa, aku sudah berzikir, mana kabulkan hajat-hajatku, keinginanku. Ini kan yang dimaksud alam kubur yang gelap, hati manusia yang gelap, keras masih melebihi kerasnya batu. Itulah alam kubur yang sebenar-benarnya, yang versi Allah itu. Bukan versinya manusia. Manusia tak bisa membayang-bayangkan alam gaib. Wong alamnya ditiadakan, alamnya goibkan, alamnya diadamkan. Yang mana bisa manusia memahami? Yang memahami apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab dan sebagainya, ya yang berfirman itu sendiri yang paham. Jadi ya Allah sendiri yang paham. Manusia tidak akan paham. Kepahaman manusia versi kepahaman manusia itu sendiri. Dianggapnya besok itu terjadi, padahal tanah kuburnya sudah ada. Mana tanah kuburnya? Asal tanahnya badan-badan yang berasal dari tanah. Inilah kuburan-kuburan jiwa-jiwa manusia yang tersesat dari Tuhannya. Kuburan atau siksa bagi manusia-manusia yang tidak rela kembali kepada Tuhannya, yang mana Tuhannya masih ditiadakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan kuburan yang terang benderang itu apa? Kuburan yang terang benderang adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Di manakah jiwa itu? Di dalam kuburan ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, roji'unkanlah bahwa hidup dan badan ini, bahwa apapun yang dilakukan oleh badan ini bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhanmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akulah yang menciptakan kamu semua, dan akulah yang menciptakan apapun yang kamu perbuat. Bila sudah dikembalikan semua, maka tenanglah jiwanya, maka terang benderanglah jiwanya, jembarlah, lapanglah jiwa-jiwa orang yang kembali kepada Tuhannya. Jadi lapangnya jiwa itu mengalahkan lapangnya apa yang kita lihat di luar diri kita. Kenapa? Karena tanpa kelapangan yang di dalam, maka kelapangan yang di luar tak pernah ada. Jadi lapangan yang di luar ini, kita melihat alam semesta ini hanya bayang-bayang Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang kita lihat yang di luar ini. Kenapa? Karena yang kita lihat ini hanya bayangan saja. Bayangan Tuhan, tanda bukti Tuhan, kenyataan Tuhan itu sendiri.